wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya ingin menyampaikan informasi permohonan maaf daripada guru kita Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad yang tadi sore kurang lebih jam 5 lewat baru ngabarin bahwa beliau pada malam hari ini berhalangan hadir karena ada kerabat terdekat beliau yang meninggal dunia dan beliau harus mengurus pemakamannya. Dan tadi kebetulan saudara kita Said Ahmad sudah nyampe ke rumahnya, udah jemput mobil jemputan, udah sampai ke rumahnya, tapi memang nggak ada tadi di rumahnya, sepertinya di tempat beliau, di asal beliau di Bogor mungkin ada meninggal. Jadi beliau tadi mengatakan tidak keburu, mohon maaf kepada semua para habaib, para jamaah semua. Insya Allah kata dia di minggu yang akan datang, di Rabu yang akan datang beliau akan hadir bersama-sama kita. Sekaligus mohon doa agar diberikan kesehatan dan bisa hadir di pertemuan berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada kajian guru kita Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasail Imaniyah, kalau tidak salah di halaman 4 itu ya. Halaman 4 yang berbahasa Arab di baris yang ke-10 kalau tidak salah itu. Di baris ke-10 di situ pas setelah bab takwa, karena kita kemarin dari awal kajian Nasaih Diniyah bersama guru kita membahas tentang bab takwa. Nah, sekarang dilanjutkan dengan dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad golal mu'allif. Kita baca suratul Fatihah dulu untuk Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat daripada untayan-untayan ilmu yang beliau sampaikan dalam kitab An-Nasaih Diniyah golal mu'allif Habib Abdullah bin Al-Haddad suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qatal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qaulihi ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad melanjutkan di dalam kajiannya setelah cukup panjang membahas tentang bab takwa, beliau lanjutkan dengan menyadur daripada ayat Al-Qur'an di dalam surat Al-Imran ayat 102. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu bisa dicatat. Jadi itu ayat dalam surat Al-Imran ayat 102 yang artinya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Nah, jadi di sini kajian pada malam hari ini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengingatkan kita agar kita meninggal di dalam keadaan beragama Islam. Ya, dilanjutkan di dalam kitabnya ya, amrun minhu subhanahu bil maut alal Islam. Ayat ini merupakan perintah Allah kepada hamba-hambanya agar meninggal dalam keadaan Islam. Wa huwa dinullah alladzi akhbara fi kitabi annahu dinu indahu. Ya, sebab Islam adalah agama yang diakui Allah sebagai agama yang benar di dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim. Ya. Wa annahu la yuqbalu min ahadin siwahu, ya, dan bahwa tidak akan menerima agama selain daripada Islam yang datang dari manusia, dan karena Islam adalah satu-satunya agama yang telah diridhoi bagi Rasulnya dan hamba-hambanya dari kaum mukminin. Wa annahu dinul ladzi radiyahu li rasulihi li ibadihil mu'minin. Ya, jadi di sini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengingatkan bahwa daripada saduran ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya, ayat ini merupakan perintah Allah, ya, kepada semua kita umat Islam, ya, bahwa agar kita meninggal di dalam keadaan beragama Islam, sebab Islam adalah agama yang diakui oleh Allah dan agama yang diridhoinya. Nah, dikatakan lagi wa qala ta'ala innad dina indallahil Islam. Di dalam surat Al-Imran ayat 19 Allah mengatakan, ya, barang siapa yang mencari agama selain Islam maka sekali tidak akan diterima daripada, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Innad dina indallahil Islam. Agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam, yang benar di sisi Allah adalah Islam. Nah, ini sekaligus, ya, menjawab, ya, sebelum kita lanjutkan lagi nanti dengan banyak dalil-dalil yang akan disampaikan,
Innad dina indallahil Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah Islam. Ini tauhid kita. Ya, perhatikan semua jamaah, ini akidah kita, tauhid kita, bahwa agama yang paling benar di sisi Allah adalah Islam. Bagi siapa? Bagi orang mukmin. Sebab kenapa kajian ini juga penting sekali? Di luar sana saat ini rongrongan terhadap syariat Islam luar biasa. Ya, apa di antaranya pemahamannya? Kalau bahasa universitasnya itu apa kajiannya? Saat ini banyak apa aliran apa namanya? Bukan sekuler. Sekuler itu memisahkan agama dengan kehidupan dunia. Jadi kalau kita lagi bahas misalnya mau pernikahan pakai syariat Islam, udahlah nikah nggak pakai bahas-bahas syariat Islam. Kita hidup di dunia, mau pakai nikah mau gimana pun, mau nikah laki sama laki, laki sama perempuan, sama binatang terserah. Agama nggak boleh ngatur. Itu sekuler, memisahkan hukum agama dengan hukum dunia. Tapi kalau ini tadi innad dina indallahil Islam, agama yang paling benar di sisi Allah adalah Islam. Ini tauhid kita. Nah saat ini rongrongan kita apa? Pemahaman apa? Ingat aksa? Pluralisme. Apa itu pluralisme? Menyamanyamakan agama. Semua agama sama. Ada statement semua mayoritas agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Ya, rata-rata mayoritas agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Tapi bagi umat Islam yang benar di sisi Allah adalah Islam. Jelas dalilnya Al-Qur'anul Karim. Innad dina indallahil Islam. Bahkan Al-Habib Abdullah sudah dari bab takwa. Apa sih takwa? Kemarin kita sudah bahas panjang lebar. Menjalani perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Kalau kita benar-benar beriman bertakwa, kita patuhi perintah Allah dan jauhi semua larangannya. Kita harus yakin dan mantap di dalam berakidah kita. Ini prinsip orang untuk mencapai derajat takwa. Ya. Kemudian dilanjutkan di dalam pembahasan ini oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kita meninggal di dalam keadaan beragama Islam. Jangan sekali-sekali meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam. Nah, ini penting. Dilanjutkan dalam ayat tadi, innad dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah yang paling benar adalah Islam. Ini bagi orang Islam jelas. Ini tauhid kita. Nggak usah malu-malu di mana-mana kita ketemu orang. Bagi kita orang Islam, agama yang paling benar adalah Islam. Bagi agama lain urusan dia. Ini tauhid. Nah, kalau pluralisme yang saat ini banyak beredar di dunia, khususnya rongrongan terhadap kerusakan akhlak di bangsa kita, pemahaman ini asal muasalnya yang nanti dampak dari pluralisme bisa mengarah kepada ateisme nanti, nggak percaya terhadap agama. Karena saat ini banyak, ya saya kebetulan belajar di universitas sampai S2 di UI ngambil kajian Islam. Itu banyak yang mungkin suka disampaikan itu. Kalau dulu kan kita mungkin sering dengar ada bukunya itu, ada pemurtatan di IAIN itu terkenal dengan sekularisasinya, pluralisasinya. Saya juga menghadapi itu dengan beberapa dosen-dosen yang kalau kita lihat tokoh-tokoh liberal, tokoh-tokoh sekuler pluralisme, yang kalau kita lihat kan tokoh-tokohnya kalau suka di media sosial tuh model-model kayak siapa itu? Dulu yang terkenal siapa? Darmando Ulil Absar. Ini saya ketemu dosennya dia, gurunya dia, dosen saya juga. Memang begitu banyak mengatakan. Jadi ini Allah sudah ingatkan, itu benar memang ternyata ada di zaman sekarang, menyamakan agama. Jadi mereka selalu berpatokan itu pluralisme, bahwa semua agama benar. Kalau kita mengatakan gitu, kita bisa murtad loh. Kenapa? Kita sama aja mengakui Kristen, baik Protestan maupun Katolik, Hindu, Buddha benar. Sedangkan Tuhannya udah beda, udah jelas. Ya, bahkan kalau nanti jamaah pulang, coba nonton tuh. Ya, nggak jauh-jauh acaranya waktu itu di Asadah. Tahun berapa? Aksa ingat? 2015. Mau peresmian ini masjid, pembesaran masjid, kita bikin dialog lintas agama. Dialog lintas agama bersama guru kita Al-Habib Muhammad Rizik Shihab dan semua tokoh agama. Ada pendeta, pastor, biksu, semua disaksikan waktu itu oleh Kapolda Metro Jayanya, yaitu waktu itu Pak Tito waktu itu. Ada semua itu datang. Di halaman madrasah kita bikin. Di antaranya Habib Rizik membahas tentang toleransi beragama dan membahas tentang pluralisme.
Saat itu pendeta, saya masih ingat kawan saya suka ada tuh, suka WA juga, Pak Pendeta Wenata Sairin tuh dari kalangan Protestan. Mereka juga mengatakan memang nggak boleh konsep pluralisme. Kami nggak boleh dalam agama kami mengatakan semua agama benar. Kami sama aja keluar, bahasa dia tuh kita sama aja murtad dari agamanya. Ya. Nah, jadi ini penting. Inna dina indallahil Islam. Karena kenapa? Sebab hati-hati. Di sini banyak bapak-bapak yang hadir, anak-anaknya diwaspadai pemahaman-pemahaman zaman sekarang. Banyak yang ingin menyamakan agama. Semua agama benar, akhirnya dia coba-coba. Coba-coba apa? Ikut ke dalam agama lain. Cobanya gimana? Coba dia nggak harus pindah agama, dia coba datang temennya lagi bikin acara apa? Natalan, kebaktian, yuk datang yuk, nggak apa-apa kan kumpul doa bersama. Makanya dari dulu, dari bapak-bapak kecil, apa yang selalu diajarkan di sekolah kita? Doa menurut ajaran dan keyakinan masing-masing. Jadi nggak ada tuh konsep doa bersama, masing-masing doanya. Jadi ada itu pemahaman pluralisme, menyamakan agama. Kenapa? Ini pongkolnya. Kalau sampai kita sudah berani menyamakan, nanti kita mengakui, oh Tuhan agama lain benar, ajaran agama lain benar, bisa keluar kita dari agama Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya Allah sudah ingatkan nih jelas, ya. Innad dina indallahil Islam. Bahkan dilanjutkan di dalam ayat yang lain, di sini Allah mengatakan di dalam surat Al-Maidah, beliau menyadur di dalam kitab Nasuh Diniyahnya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islami dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam jadi agama bagimu. Ini penutup, ini ayat Quran penutup kepada Nabi Muhammad bahwa agama yang diridhoi sisi Allah adalah Islam. Ini tauhid kita, konsep kita beragama. Jadi nggak usah takut semua jamaah kalau ditanya dimanapun, mau di TV di mana, agama yang paling benar adalah Islam bagi orang Islam. Kelar ini. Ya sebab saat ini kita seolah-olah dipaksa kita nih umat Islam di tantangan akhir zaman ini dipaksa untuk mengakui kebenaran agama lain. Nggak bisa. Walaupun golok di leher, pistol di kepala kita harus mengatakan agama lain benar, nggak boleh. Murtad kita. Kemana janji kita waktu sholat? Kita setiap sholat kita janji loh. Apa? Setiap sholat kita janji. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, mati kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, ini tauhid ini. Ya, jadi di sini Al-Habib Allah bin Abdul Haddad sudah mengingatkan kepada kita agar kita meninggal dalam keadaan beragama Islam. Baru nanti kajian berikutnya tentang husnul khatimahnya. Kita minta dalam keadaan Islam dulu, ini penting. Makanya tradisi orang-orang tua kita, salafun soleh kita, kalau ada orang mau meninggal, gimana? Biasanya gimana? Tradisi kita. Kalau ada keluarga lagi nazak nih, mau meninggal, mau sakratul maut, biasanya keluarga, kerabat, anak-anak dan keluarga di sampingnya ngapain? Ngucapin apa? Zikir, istighfar, dan syahadat. Mudah-mudahan mungkin dia lagi sakit, dia lagi diuji, dia nggak bisa ngomong, dia kesakitan dengan ujian sakitnya. Diingatkan lagi agar waktu mau meninggal tetap dia masih bisa bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tradisi yang baik. Jangan mau meninggal malah dipisahin. Makanya cukup kemarin fitnah kemarin itu pandemi cukup, udah kita nggak usah ini lagi. Besok ingetin, kalau ada keluarga itu jangan malah nyanyi keluarga mau meninggal, ya kumpulin deket, ucapin di kupingnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Mungkin dia lagi nggak bisa berucap, lagi sakit, dia ingat, dia lagi diuji dengan sakit, dia lagi ngeluh, dia ingat, oh tetap gue mesti meninggal dalam keadaan beragama Islam. Bahkan dalam hadis, barang siapa yang meninggal di dalam keadaan mengucap syahadat, sudah pasti dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tradisi orang-orang tua kita, amalan guru-guru kita selalu diingetin kalau ada yang meninggal, ingetin, deketin, ngajiin, ingetin dengan ayat Al-Qur'an, ingetin dengan syahadat. Ini penting supaya begitu dia mau meninggal tetap dia masih ingat dengan keadaan dia beragama Islam. Seperti itu. Nah, kemudian Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad melanjutkan lagi, ya, di dalam kajiannya, walaysa yaqdirul insan ala yumayyita nafsahu alal Islam.
manusia memang tidak berkuasa untuk mematikan dirinya di dalam agama Islam, walakin qad ja'alallahu sabila ila zalika. Allah telah melapangkan baginya jalannya itu, ya, jika Allah menghendaki yang demikian itu. Nah, ini tadi. Jadi manusia memang kita nggak bisa. Kita saya pasti akan meninggal dalam keadaan Islam. Kita bisa berjanji, tapi kadang-kadang kan diuji, nggak tahu di pertengahan hidup kita, di pertengahan kehidupan kita nggak tahu ujiannya. Ya, makanya kata Allah, ya, di sini Abdullah bin Al-Hadad mengatakan memang manusia tidak berkuasa untuk mematikan dirinya dalam keadaan agama Islam, tetapi jika Allah telah melapangkan baginya jalan jika ia menghendakinya. Nah, salah satu jalannya adalah dengan iman dan takwa. Insya Allah kalau di dalam diri umat Islam ada iman, ada takwanya dijalankan, insya Allah nggak akan berubah. Baik itu gangguan harta, tahta, jabatan, dan segala macam kenikmatan dunia, dia nggak akan berubah. Tetap dia akan memeluk agama Islam, apapun itu resikonya. Nah, kan kita lihat saat ini kan enggak. Saat ini tantangan kita beragama cukup luar biasa. Banyak saudara-saudara kita yang kita dengar dari dulu 10, 20, 30 tahun yang lalu terkenal banyak daerah-daerah yang dilakukan pemurtadan. Saya nggak sebut salah satu agamanya lah. Nanti kadang-kadang dianggap kita apa bahasanya kalau zaman sekarang ini undang-undang ITE-nya dianggap provokator, tapi memang kenyataan banyak di beberapa daerah yang keadaan ekonominya lemah, banyak terjadi pemurtadan. Banyak saudara-saudara kita loh di daerah Jawa Tengah dulu, kalau tidak salah tuh di Bantul, daerah kekeringan, orang dikasih Indomie, dikasih paket sembako, rela berpindah agama. Banyak itu, dikasih harta sedikit dia rela berpindah agama. Kasus bencana alam besar-besaran di Aceh dan yang lainnya, anak yang kehilangan orang tuanya dirawat. Kita kan kebanyakan umat Islam kan enggak, kalau ada bencana cuman habis bantuan selesai. Mereka enggak, mereka banyak tuh kaum mereka, saya nggak sebut agamanya, mereka selalu kalau bantu di paling akhir. Mereka lihat mana yang kekurangan, anak-anaknya nggak ada orang tuanya, diambil ke panti-panti mereka. Lama-lama ini anak dari awalnya beragama Islam karena nggak paham, jalannya jadi berubah di pertengahan jalan, bisa berpindah agama. Makanya alhamdulillah guru kita Habib Muhammad Rizik Syihab itu bersama relawan FPI itu Hilmi selalu, kalau saya masih ingat beliau berpesan, kalau ada bencana alam datang paling awal, pulang paling akhir. Beda dengan ormas-ormas lainnya, datang paling awal cuman foto-foto, selesai nyerahin, selesai update di medsos, pulang. Nah, saudara-saudara kita dari kaum non muslim ada sebagian itu yang memang punya misi, misionaris, itulah namanya misionaris. Dia memang punya misi untuk menyesatkan kita. Mereka memang datangnya di akhir dan finansialnya memang kuat. Tapi itulah Allah sudah katakan dalam ayat Al-Qur'an, mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah, tapi Allah punya kehendak untuk menguatkan agamanya. Ya, itu banyak. Ada yang nggak kuat itu. Di pertengahan tuh dia berubah dengan ekonomi sembako, itu orang yang kesulitan. Banyak juga yang nggak kesulitan. Sekarang ini hati-hati, ya, ini bab ini jangan dikira biasa, tapi saat ini di anak-anak muda dahsyat loh. Di sini yang anak-anak muda nih yang melek medsos, lihatlah di media sosial, orang komentar-komentar yang nggak percaya agama makin banyak gak? Makin banyak. Kenapa? Bermula dari tadi nih, menyamakan agama. Jadi jangan kaget bapak-bapak, ya, di sini ada ibu-ibu juga, anak-anaknya harus diwaspadai di handphonenya, pendidikannya itu. Dia belajar, dia sekolah, dia kuliah, kita nggak awasin kuliahnya, kita nggak awasin sekolahnya, dia bergaul di medsos dan di luar. Ternyata banyak yang sampai berpindah agama. Pernah ada kejadian, saya punya keluarga, di sini ada mungkin jamaah yang tahu lah keluarga, berapa 10-20 tahun yang lalu, saya punya keluarga dari ibu saya ada sekolah kuliah, disekolahkan ambil ekonomi di jurusan kuliah ekonomi, nggak taunya di kampus, di tempat pendidikan yang memang basisnya orang-orang non muslim. Nggak taunya keluarganya begitu buka lemarinya ada salib di dalamnya. Ini kejadian syarifah ini Habib, antum kenal kalau kita cerita ada kejadian berpindah agama. Dia yakin dia pindah dari apa? Pergaulan. Tadi karena harta, melihat sembako, atau harta melihat yang ganteng, yang kaya, karena kecantikan, kegantengan, ya, karena pergaulan juga, sampai rela pindah agama.
Bahkan saat itu diajak sama orang tua ditegur, nggak mau. Akhirnya saat itu saya masih ingat, kita akhirnya dia minta tolong sama abah, kita bawa ke almarhum al-mujahid fisabilillah Kiai almarhum Cecep Bustomi di Banten. Kita bawa itu keluarga di Banten. Kata almarhum Cecep Bustomi, saya ingat waktu saya sempat ikut bantu nganterin silaturahmi ke Cecep Bustomi, itu kata beliau, ini nggak gampang ini Beb, agak lama butuhnya, karena ternyata saya nggak sebut agamanya, di agama salah satu agama yang misionaris itu mereka kayak ada apa sih, kalau kayak kita nih kayak ada sihirnya. Nanti makanya Habib Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, hati-hati dengan sihir. Ada sihirnya, jadi kayak kena air magic gitu bahasanya. Jadi nggak gampang. Anda harus ikut lagi ke orang tua untuk pindah agama Islam, nggak gampang. Jadi kayak dipengaruhin oleh sihir itu. Dibawa, alhamdulillah kita bawa di pesantren almarhum Kiai Cecep Bustomi 3 bulan, alhamdulillah kalau nggak salah apa hampir 5 bulan, alhamdulillah bisa kembali lagi memeluk agama Islam. Jadi hati-hati nih, makanya hati-hati. Saya ingat pesan abah tuh, makanya abah kalau buat pendidikan tuh galak, tegas. Saya punya abah tuh nggak mau tuh anaknya sekolah di tempat yang macam-macam itu, wah yang gaya-gaya kebarat-baratan nggak ada itu. Dan awasin makanya pendidikan anaknya. Saya masih ingat, saya kuliah Pak, sampai kemarin sebelum saya jatuh sakit tuh sampai S3, S2 itu kalau di rumah abah nanya, tadi belajar apa sama dosennya, sampai S2 saya pulang, sampai saya udah kawin, saya S3 itu ditanya, tadi pelajaran dosennya ngajarin apa, coba ayo kita buka kitab. Jadi ditanya, tapi pelajarannya itu ditanya semua. Nah kan kebanyakan kita orang tua gimana, mohon maaf jujur aja lah, anaknya waktu SD semangat diajarin, semangat gak? Waktu SMP setengah dilepas, ya kan? SMA udah mulai dilepas, kuliah masa bodoh, ya kan? Bahkan dianggap anaknya udah lebih pinter, orang tua udah anak gue udah pinter, nggak bisa. Saya waktu di Hadramut belajar itu abah sampai nanya, ngajarin apa guru lo di Hadramut, sampai begitu, nelpon itu nanya begitu. Nah ini penting, saya ingat, ini salah satu yang saya dapat di diri saya, orang tua tuh ngajarin mendidik anak nggak cuma sampai setelah menikah aja, terus pendidikan juga dievaluasi, dicek, check and recheck, dapatnya dari mana, sesuai nggak sama ajaran keluarganya, sama gurunya, jangan sampai menyimpang. Karena ini ternyata benar kejadian ini, sampai ada yang berpindah agama ini. Itu dari pergaulan, sampai kayak dibaptis itu. Dan begitu sudah dibaptis di air magic itu nggak gampang untuk berpindah agamanya Pak, sulit itu, ya. Karena kayak ada apa, kalau kata di dalam bahasa Quran itu sihir itu. Mereka ada juga itu seperti itu, ada sihirnya. Ya. Ada lagi orang yang sampai berpindah agama karena yang saat ini banyak, karena ngelihat kegantengan. Wah, ngelihat orangnya ganteng, cantik, banyak kan, kayak contohnya apa? Dipertontonkan selebgram, artis. Bahkan saat ini kemarin lagi rame kan, kalau nggak salah kejadian di mana itu? Semarang ya? Apa di Surabaya ya? Yang nikah beda agama itu. Surabaya ya? Surabaya sampai ada pernikahan beda agama, dicontohkan itu. Itu mulanya kan seperti itu, nanti lama-lama dari virus pluralisme menyamakan agama, oh nggak apa-apa. Lama-lama kita ujung-ujungnya apa? Murtad. Nah, makanya hati-hati. Di sini Allah sudah mengingatkan kepada kita, ya. Saya lanjutkan, walakin qad ja'alallahu sabila ila dzalika idza ahadza bihi kana qad ata billadzi huwa alaihi wa imtathala ma amrahu bihi wa huwa ay yahtarul maut alal Islam. Ya. Jika Allah sudah menghendaki demikian, maka hendaklah ia menjalankan perintahnya yang diwajibkan kepadanya dan senantiasa, kata Allah, mengikuti petunjuknya. Demikianlah cara supaya kita memilih untuk meninggal dalam keadaan Islam. Ya. Jadi caranya apa, kata Abdullah bin Abdul Haddad, supaya kita meninggal dalam keadaan beragama Islam? Jalani perintah Allah dan jauhi semua larangannya. Insya Allah kalau kita benar-benar beriman, bertakwa, jalani perintah Allah, jauhi semua larangannya, kita bisa kuat meninggal dalam keadaan beragama Islam. Ya, makanya hati-hati nih, terutama yang muda-muda nih, hati-hati ngelihat di medsos, ngelihat guru, dan lihat di medsos juga jangan kira tentang dunia modern aja, hati-hati kajian-kajian Islam juga. Jarak ngelihat guru juga hati-hati, jangan ngeliat ngaji di online saat ini, nggak ada guru di rumah. Kan banyak saat ini kan, oh gurunya nih, ustadznya bagus nih, di medsos rame, followernya banyak. Kan sekarang ngaji kan banyak yang ngeliat follower. Kalau gurunya followernya banyak diikutin, jadi ngaji berdasarkan follower. Akhirnya lama-lama nih gurunya ngajarin apa ujung-ujungnya?
menyamakan agama. Sudah banyak ini kejadian, sudah banyak yang akhirnya ujung-ujungnya alirannya ngaco, sesat. Karena memang sekarang pluralisme, yang Habib Rizik tuh punya kajian selalu dari dulu jelas tuh. Ada 3 kan virusnya, sepilis kata dia. Sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme. Memang ini proyeknya besar ini. Ini proyek memang didanain oleh kepentingan Zionis, ya, Israel. Memang besar ini dananya, besar. Di antaranya itu tadi saya sampaikan, yang saya punya dosen itu gurunya Ulil Absar juga, itu salah satunya itu. Itu kalau ngajar begitu, ngajarnya kita lihat kayak orang paling benar di kampus tuh. Kalau ngajar mau mulai, ayo di kampus nih S2 di UI, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah. Saya kira, wah nih Masya Allah nih dosen kayaknya nih. Saya belum tahu nih waktu itu nih awalnya nih. Wah kira Masya Allah nih dosen nih. Nah, taunya kata teman saya tamatan Al-Azhar kayak gue, dengerin dulu, lihatin dia ngajar. Benar dia ngajar tadi begitu. Yang dibahas sama Habibullah ini benar dikatakan bahwa semua agama itu benar. Langsung dia buka bab pluralisme. Tapi ngomongnya pinter nih, dosen, profesor, dokter, sudah meninggal. Waktu saya ingat tahun 2012 waktu Habib Rizik buka kitab di sini tentang pluralisme, dia pernah ingat ya, dulu ada Habib Rizik tahun 2012 bahas tentang kajian sekulerisme di sini. Itu buku yang ditunjukin Habib Rizik tentang virus tersebut, itu dosen saya. Habib Rizik tahu, makanya dia kasih contoh itu karena dia tahu dosen saya. Itu ngajarnya seperti itu, bahwa semua agama benar. Nggak ada tuh yang salah satu mengklaim kebenaran, karena kebenaran mutlak bukan milik manusia satu, semua. Karena dianggap semua agama nih yang dibawa Islam, dibawa Nabi Muhammad hanya penafsiran. Begitu juga sama agama yang lain dibawa penafsiran. Jadi kebenaran itu mutlak bukan milik satu orang aja, kata dia. Seperti itu konsepnya. Ya, dia ngajar seperti itu sampai akhirnya ujung-ujungnya merusak kepada syariat. Merusak kepada syariat, akhirnya menggampang-gampangkan. Kalau akidahnya sudah rusak, menyamakan agama, isi syariatnya jadi rusak semua. Contohnya apa? Dia ngajar, habis dia menyamakan agama, semua benar, dia bilang bahwa di dalam Al-Quran itu yang diharamin cuman apa katanya? Daging babi dan anjing. Karena itu kan Quran cuma berbicara daging babi dan anjing. Karena itu bab Anda semua, saya bilang ini teman mahasiswa kita nih, Anda boleh makan kulit babi, kulit anjing, gigi babi, gigi anjing, Anda boleh makan tulangnya juga. Teman saya yang tamatan Al-Azhar Kairo, tamatan pesantren di Jawa Timur nggak protes pakai dalil. Dia jawabnya dengan pakai apa? Karena mereka kata-kata orang-orang sekuler, liberal dan plural, dia mainnya selalu di mana? Akal. Makanya di dalam Islam nggak boleh kita menafsirkan sesuatu hanya dengan akal, harus pakai dalil. Ada panduannya, sandaran kita apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Ini sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam kita yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi, Sunnah Nabi, yang ketiga baru ijma' dan qiyas. Tapi ijma' dan qiyas kalau bertentangan dari Al-Quran dan Sunnah nggak boleh. Makanya ijma' yang dipakai ijma' yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, qiyas yang dipakai yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Nah dia berpatokan begitu. Kan Quran, coba buka teksnya, makanya pakai akal soleh. Coba buka. Memang benar kalau kita lihat di Quran yang Allah haramin apa teksnya? Daging babi dan daging anjing dan darahnya, ya kan? Oh karena itu Anda boleh makan, giginya boleh makan, palanya boleh makan, tanduknya boleh makan. Teman saya berdebat, nggak bisa. Itu memang kalau dalam kajian tafsir ilmu nahu, ilmu lughah, ayat tadi itu untuk keseluruhan hewan tadi. Kalau secara ilmu bahasa Arab, tapi kan karena dia pakainya otak, ya akal. Ya. Nah karena itu ngadepin orang begitu nggak usah pakai dalil. Pakai apa? Pakai akal-akalan lagi, akal-akalin lagi. Ya saya waktu itu teman saya berdebat semua. Wah sampai itu dosen kesel juga dia berdebat. Saya terakhirnya ujungnya saya tutup aja. Ini kejadian nyata ini. Satu-satunya yang saya selalu ingatkan, ini kisah menarik saya ini waktu saya kuliah ini. Satu-satunya di ijazah S2 saya yang saya nggak dapat nilai A sama itu dosen, emang dosen liberal itu. Saya berdebat, di terakhirnya langsung saya debatin, udah beginilah Prof, saya nggak panggil Prof gitu, udah begini aja Pak, capek saya memang manggil Prof orang begitu. Udah begini aja, minggu depan pertemuan besok, saya bilang, udahlah kalau teman ini kan tadi udah berdebat, dia tetap mau pakai dalilnya dia kan, akalnya dia kan boleh makan gigi babi, gigi anjing kata dia. Udah minggu depan saya bawain gigi babi, gigi anjing, tulang babi, tulang anjing. Bapak makan ya depan kita semua. Diam dia langsung.
Saya langsung bilang, jangankan bapak, saudara-saudara kita dari non-muslim aja, dari Kristen, nggak bakal mau makan gigi babi, gigi anjing, ya kan? Orang sehat aja nggak mau makan giginya. Bapak ini lebih, saya pakai gaya Betawi aja deh. Bapak ini lebih, sampai saya ngomong kotor, ini lebih goblok saya bilang dari orang-orang normal. Dokter aja nggak ngizinin makan gigi hewan kita makan, apa manfaatnya? Saya bilang, diem mereka. Itu nilai saya nggak dapat, satu-satunya nilai saya yang kecil, yang jelek itu dia. Dapat nggak apa-apa, saya bilang. Yang penting udah bisa berjihad melawan orang sekuler, saya bilang. Ini kejadian pemikiran itu. Nah, banyak ada teman saya yang pengaruh, yang mohon maaf yang awam, ya kepengaruh. Kok iya bener juga nggak bisa dipakai nih dalilnya. Nah itulah makanya hati-hati memilih guru juga hati-hati karena harta, tahta dan juga pergaulan harus hati-hati. Kita salah milih pergaulan, jangan sampai kita terbawa ke dalam arus mereka sampai berpindah agama. Makanya yang kita harapkan meninggal dalam keadaan beragama Islam. Nah, di sini dilanjutkan ya. Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad mengatakan di sini ya. Wa yuhibbuhu wa yatamannahu wa ya'zima alaihi wa yakrahul maut alal ghairi minal adyan wa la yazalu da'iyan mutadarrian wa sa'ilan minallah ay minallahi an yutawaffahul musliman. Ya, bahwa Abdullah bin Abdul Haddad mengatakan tadi demikianlah cara memilih kita di dalam agama Islam, mencintai, berharap, berazam untuk mencapainya dalam keadaan beragama Islam, dan hendaklah ia membenci, meninggal di dalam kepercayaan selain agama Islam. Di sini Abdullah sudah mengatakan bahkan setelah kita caranya untuk menghindari meninggal dalam keadaan supaya nggak beragama Islam, kita harus tekun menjalani perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Dan di sini kata Abdullah juga dikatakan wa ya'zimu, ya. Dan kita juga harus berharap, berazam bahwa kita kepengen ya meninggal dalam keadaan beragama Islam dan membenci untuk kita supaya kita meninggal jangan sampai dalam keadaan tidak beragama Islam. Jadi kita ini harus kita benci juga nih. Ya Allah, jangan sampai ya kita meninggal nih nanti nih nggak mau beragama selain agama Islam. Pengen benar-benar beragama Islam. Ini harus tertanam di dalam hati kita nih. Kata Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Insya Allah kalau niat sudah terpatri kuat di hati kita, insya Allah gangguan-gangguan pergaulan, harta, tahta tuh nggak menjadi godaan buat kita semua. Ya, dan agar dia berkenan mewafatkan kita, yaitu fahul musliman, agar dia Allah berkenan untuk mewafatkan kita sebagai seorang muslim. Nah, ini mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan beragama Islam. Jadi hati-hati itu gangguan harta, tahta tadi. Kalau harta sampai iming-iming harta, dapat sembako, dapat duit, ya pindah agama. Nah, saya tanya nih, kalau dikasih duit 1 juta mau nggak pindah agama? Benar, tambahin deh 100 juta mau nggak? 1 miliar mau nggak? Yang benar, tuh, duitnya aja diambil, dari duitnya ngikut kan? Mau 10 M sekarang ngomong nggak mau, kalau di depan 2-4 mata mau nggak? Mau nggak? Kalau 4 mata nih ketemu nih nggak ada di ketaklim nih gimana? Oh lagi sulit, Indomie naik loh sekarang loh. Nih mie lagi mau naik nih katanya nih, mau 3 kali lipat nih mie nih. Ya, listrik udah naik nih, mau nggak? Kita bisa ngomong kalau lagi begini nggak mau, tapi kalau di depan mata kita, ini banyak terjadi di saudara-saudara kita yang akhirnya kena virus sekuler dan plural dan liberal, yang akhirnya sampai rela berpindah agama. Makanya jangan heran kalau ngeliat di TV, di medsos saat ini ada orang-orang yang tiap hari komentarnya menghancurkan Islam, mencederai agama Islam, merusak syariat Islam, padahal dia orang Islam, karena memang sudah rusak dengan pesanan duit-duit seperti ini. Banyak itu. Banyak. Kita bisa ngomong sangat kuat, tapi kalau di depan mata kita mikirin juga ya, bini belum ngebulin dapurnya, listrik belum bayar, ya kan? Tagihan STNK mati pajak motornya. Begitu ada orang bawain duit 1 M, goyang imannya, goyang nggak? Goyang, dikasih duit 50.000 aja nyoblos pemilu, mau milih yang kafir. Kejadian banyak nggak? Banyak, udah buktinya udah banyak, bukan lagi 1 M, 50.000 rela milih pemimpin kafir. Ulama udah ngingetin di masjid, di musola, ya kan? Banyak. Inilah makanya pentingnya ngaji, taklim nih begini agar dicas iman kita. Itu baru dikasih duit. Belum lagi, ini kita tantangannya baru enak tuh, tantangan duit, godaannya, godaan pergaulan. Ada lagi yang sudah diuji coba dengan apa?
dengan tantangan jihad fisabilillah. Kita nggak usah berbicara jauh-jauh ke Palestina, kemana deh. Waktu konflik saudara-saudara kita di Poso, di Ambon gimana? Mereka non muslim cuma cara membantainya gampang, dia ketok, Assalamualaikum. Begitu dijawab Waalaikumsalam, dibunuh, dipotong palanya. Nah, itu gimana tuh ujiannya tuh? Kalau golok udah di depan mata kita, pedang ada di depan mata kita, pistol di depan mata kita, mau nggak kita tetap mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya ya pentingnya nih di sini kata Habib Abdullah, meninggal dalam keadaan beragama Islam. Di dalam ayat Al-Qur'an yang lain Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai kamu yakin. Dalam tafsiran ayat Al-Qur'an tersebut, hattal maut, ya, yakin sampai di mana? Sampai hattal maut. Wa antum hina izin tanzurun. Sampai tatkala roh yang ada di badan kita mau dicabut oleh Allah, sudah di kerongkongan, kita harus tetap yakin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini penting. Banyak kita punya ujian, saudara kita sudah ada itu ujiannya. Anda mungkin pernah lihat lah, kalau nonton udah nggak tahu masih ada nggak itu di YouTube tuh. Itu YouTube udah banyak yang ditutup itu. Kalau kita ngeliat jihad saudara-saudara kita waktu di Poso dan di Ambon, luar biasa itu, sadis itu. Saat itu alhamdulillah saudara-saudara kita, lagi-lagi kita bicarakan, kita punya imam besar memang berangkat ke sana, tinggal ke sana ikut tempur. Ikut perang itu udah jihad fisabilillah. Lawan itu bainal haq wal batil, itu perangnya. Berangkat ke sana melawan. Begitu sudah mulai ke pojok baru minta apa? Damai. Tadinya waktu mereka kuat non muslimnya itu dia bantu macam lagi sholat, kalau nggak salah Idul Fitri atau Idul Adha itu ya kejadiannya. Idul Fitri atau Idul Adha itu kalau nggak salah, lagi lebaran itu. Ya, Idul Fitri ya, dibakar satu masjid. Saya ada pernah tinggal di rumah, saya punya kerabat keluarga, ada orang yang dari Ambon, dia kabur dari Ambon itu keluar ke Jakarta, 10 orang sama temennya. Yang nyampe ke Jakarta cuma 1, dia ngeliat tuh temennya ada yang dikulitin, dipotong, dicincang. Nah di situ tuh ujian tuh, itu ujian keimanan tuh. Kita tadi baru berbicara yang enak, duit, harta, kawin. Ini bicaranya udah benar-benar tantangan jihad, gimana itu? Kita bisa sekarang ngomong kuat, kalau besok tiba-tiba kita ngadepin nih di depan orang, kita cuma berdua sama dia nih, ayo pindah ke agama. Kalau enggak dipotong palanya. Nah, itu gimana tuh? Disinilah diuji. Kalau kita benar-benar kuat iman dan takwanya, walaupun nyawa kita melayang, itu surga sudah jaminannya buat kita semua. Makanya penting nih, tauhid tuh harus kuat. Sudah dicontohkan dari mulai Nabi Muhammad, para ahlul bait, para sahabat, ya, sampai kepada para ulama-ulama, ya, bahwa harus kuat berakidahnya, harus kuat beragamanya. Jangan gentar dengan tantangan musuh. Inilah yang dicontohkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Makanya jangan kaget kalau lihat ada ulama di penjara, ulama ditangkap, ulama dibunuh. Memang udah dari dulu jalan perjuangan dakwah memang berat. Dakwah tuh nggak gampang. Kalau dakwah cuma amar ma'ruf enak ngajak taklim. Tapi kalau di waktu perang sulit tantangannya. Harus benar-benar kita beriman dan bertakwa. Makanya tuh iman dan takwa itu harus benar-benar kuat di dalam hati kita. Ya, tantangannya itu berat. Harus benar-benar. Ya, itu sudah jihad fisabilillah. Harus benar-benar beriman, bertakwa. Ya, tauhidnya harus kuat bahwa agama yang paling benar di sisi Allah hanyalah Islam. Ya, nah ini tentang kajian kita, ya, tentang meninggal di dalam keadaan Islam. Sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh kisah. Ini sekarang kan kita saat ini ada di bulan apa nih? Muharram. Kemarin kita baru tahun baru Islam, tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Telah dicontohkan oleh saudara-saudara kita kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Mereka benar-benar memeluk agama Islam dengan penuh dengan keredoan, memeluk agama Islam di mana saat itu tantangannya berat. Minggu kemarin Al-Habib Alwi bin Mustafa Al-Idrus sudah menyampaikan tentang kajiannya, bagaimana itu orang-orang Muhajirin tantangannya berat, dakwah di Mekah sembunyi-sembunyi, mau dihantam, bahkan ada yang dibunuh sahabat-sahabat Nabi, bahkan mereka harus relakan dengannya. Makanya ini kenapa dinamakan penanggalan kalender Islam dengan tahun baru Hijriah, karena hijrahnya Nabi itu bersama umat Islam kota Mekah ke Madinah menunjukkan, kata Imam Ali bin Abi Thalib, yufarriqu bainal haq wal batil, membedakan antara yang hak dan yang batil.
Bagaimana kita punya saudara-saudara kaum muhajirin? Apa kaum muhajirin, Pak? Orang-orang Mekah yang memeluk agama Islam, yang rela berpindah dari kota Mekah bersama Nabi Muhammad untuk bisa dakwahnya diterima. Dia pindah ke Madinah dan diterima oleh orang-orang Ansor. Orang Ansor siapa? Orang-orang Islam yang sudah ada di kota Madinah menerima dan menyambutnya. Bahkan diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, ini saya tambahan ya. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Di dalam surat At-Taubah ayat 100 Allah mengabadikan orang-orang muhajirin dan ansar, orang-orang yang terdahulu, yaitu yang pertama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perjuangannya juga nggak gampang dicontohkan oleh orang-orang muhajirin dan ansar. Mereka rela loh, orang-orang muhajirin dia rela, dia tinggalin, dia memeluk. Saya yakin kepada Allah, asyhadu alla ilaha dan Anda ya Muhammad adalah Rasulullah. Begitu dia mengucap janji itu, dia rela. Begitu Nabi Muhammad dapat perintah untuk berhijrah, dia rela ikut. Dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan hartanya itu, tempat tinggalnya, pekerjaannya dia tinggalkan di kota Mekah, dia pindah ke Madinah. Itu ujiannya gak gampang, ujian perjuangan itu tuh gak gampang saat itu orang-orang muhajirin. Kira-kira mau gak tuh kalau disuruh hijrah begitu? Ntar dulu, sayang rumah udah punya, baru kelar kontrakan, baru lunas cicilan, suruh pindah, ya kan? Enggak, orang-orang muhajirin, makanya Allah abadikan dalam surat At-Taubah tadi. Allah redha kepada orang-orang muhajirin dan ansor. Kenapa? Dia rela meninggalkan rumahnya, tinggalkan kampung halamannya, bahkan Nabi tinggalkan kampung halaman tempat Nabi lahir, dia tinggalkan sampai ke Madinah. Ini luar biasa, makanya Allah abadikan. Makanya kenapa dinamakan tahun baru Hijriah, hijrahnya Nabi, karena ini menjadikan momentum bahwa hijrahnya itu menjadikan momentum kebesaran agama Islam, tonggak sejarah Islam. Nah, sedikit sebelum kita tutup, ini kehebatan Nabi Muhammad SAW tentang muhajirin dan ansor. Apa kehebatannya? Waktu Nabi Muhammad hijrah itu dari Mekah ke Madinah, ini sedikit yang saya kupas, bukan dari sisi yang lain, dari sisi ekonomi dan keadaan sosial masyarakat. Nabi Muhammad waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dibawa sama Nabi Muhammad siapa sih? Nabi Muhammad bawa siapa? Walaupun kisahnya Nabi Muhammad bersama Imam Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Imam Ali meninggalkan, tidur belakangan dulu supaya mengelabui kaum kafir Quraisy. Itu cerita panjangnya kan tuh ya. Tapi Nabi Muhammad membawa pundak amanah Allah dan ada satu beban, ya, yang itu sebagai pemimpin. Apa beban yang Nabi Muhammad itu bawa? Waktu Nabi Muhammad berhijrah ditambut dengan Tol Al-Badr. Nabi Muhammad ini bawa orang muhajirin. Orang muhajirin kalau bahasa kitanya ini apa? Bahasa sekarangnya apa? Bukan pendatang, pendatang orang mau nyari nafkah. Kalau bahasa Islamnya hijrah, kalau bahasa sekarangnya, bahasa bukunya ini apa? Pengungsi. Orang ngungsi, kabur dari kampung, bukan kabur, dari kampung halaman dia tinggalkan karena Islam mau dibunuh di situ, diintimidasi, dia ngungsi kan, pindahkan ke mana? Ke Madinah. Nabi Muhammad sebagai pemimpin, apa tanggung jawabnya sebagai pemimpin? Dia bawa pengungsi nih, tinggal di Madinah. Orang Ansor yang diterima orang Ansor siapa? Orang yang diterima orang Ansor siapa? Nabi Muhammad, bukan muhajirin kan. Makanya turun ini ayat, Allah redha terhadap orang-orang muhajirin dan orang Ansor. Begitu dengar perintah firman Allah, orang-orang Ansor langsung nurut. Oh, dia saudara-saudara kami, dipersaudarakanlah. Nabi Muhammad begitu nyampe di Madinah, apa langsung Nabi Muhammad lakukan? Mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum Ansor. Kalau ini sudah dipersaudarakan, Islam bagian satu tubuh, apa? Sama-sama umat Islam saling tolong menolong. Apa langsung dilanjut orang-orang Ansor? Ya Muhammad, engkau bersama orang-orang muhajirin, silahkan. Belum ada rumah, tinggal di rumah-rumah kami. Belum ada tempat tinggal, tinggal di tempat tinggal kami. Makanan engkau, perbekalan engkau habis, makan makanan kami. Belum ada pekerjaan, kerjalah di tempat kami. Kami punya ladang, kami punya sawah, kami punya ternak. Ayo kita urus bersama. Dalam prinsip Islam, bagi hasil. Nanti engkau sudah punya rezeki dari ini, silahkan beli tanah sendiri, beli rumah sendiri, bikin tempat tinggal sendiri. Hebat gak tuh? Ini banyak pemimpin-pemimpin bangsa yang gak selesai ngurusin pengungsian kan? Bangsa ribut gak? Nabi Muhammad sudah bisa menyelesaikannya. Kenapa? Karena adanya tali ukhuwah Islamiyah. Indah gak begitu? Indah gak?
Kenapa? Di bawah tali ikatan agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang kasus-kasus bencana alam yang nggak pernah beres kan? Pengungsian ribut, bahkan sampai yang dibakar tendanya, belum dibayar pengungsi, cuma ada spanduk, banner-banner pejabat doang, politisi, caleg ya kan? Tapi begitu bantuannya hilang nggak dibangun-bangun sampai sekarang. Akhirnya dananya digelepin, dana bantuannya juga ada kan? Banyak kan? Tapi Nabi Muhammad sudah bisa menyelesaikan masalah kemanusiaan tadi. Dan kita pernah merasain nggak seperti itu? Pernah nggak? Ada anugerah Allah. Kalau kita ingat 212 itu 212 kemarin anugerah Allah. Jutaan orang dari Sabang sampai Merauke datang ke Jakarta. Mikirin nggak sih mau nginep hotelnya di mana? Mikirin nggak tuh nginep hotelnya di mana? Anugerah Allah tunjukkan dalam berkah Al-Maidah 51 melalui kita punya imam pemimpin Habib Muhammad Rizik Shihab, orang bisa dipersaudarakan kuat di waktu kau 212, masjid, musola, rumah, welcome semua nerima, ayo kata pengurus masjid, tinggal di rumah, di masjid kami, di musola kami, di tempat kami, ibu-ibu masak semua. Itulah indah kalau umat Islam bersatu ukhuwah Islamiyah di bawah tali persaudaraan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dalam kajian ini, mudah-mudahan kita yakin Islam yang paling benar, Islam yang paling sempurna. Kita berharap meninggal dalam keadaan beragama Islam dan husnul khotimah, agar jangan sampai kita milih agama daripada selain agama Islam. Ini penting. Udah, agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Jangan kita ikutin yang lain-lainnya. Nah, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di kajiannya nanti oleh Habib Ahmad ya, sampai wabizalika wasful. Nanti bisa ditandain itu ya. Nanti kita lanjutkan lagi nanti di kajiannya itu ya. Wabizalika wasfullahul anbiya ussolihin. Itu ditandain itu. Nanti dilanjutkan lagi kajiannya itu. Ya, jadi mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan beragama Islam dan kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita meninggal husnul khotimah dengan beragama Islam dan Allah jauhkan kita daripada bala dan fitnah dan jaga keluarga kita daripada fitnah akhir zaman. Allah kuatkan kita dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala bitilkan niyah bi asraril Fatihah. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع علي قدر أنثى والذكر رب وفقنا وفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق لكل حلالا دائما إلى الأتقياء العلماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واغفر رب الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تعدينا رسل المنون واغفر استر عند أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إله الحق دعانا والوفاء بكتاب في الناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصاب الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.